Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, edisi Sabtu tanggal 21 Februari 2026. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, limpah kasih setiamu terus kami alami. Kami rindu untuk diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberi hikmat dan pengertian, sehingga firman-Mu itu dapat kami pahami dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku, dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih sibuk dengan urusanmu, dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang kukehendaki? Hari untuk orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri, dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Amin, firman Tuhan. Dari bagian Alkitab yang telah kita baca tadi, kita akan merenungkannya dalam satu tema, Tuhan tolak ibadah palsu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada seseorang yang pernah berkata kepada pendeta jemaat, "Kalau pendeta urus ibadah saja, jangan yang lain." Orang ini adalah tim sukses pilkada yang sedang membicarakan praktik money politik yang marak di masyarakat. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi sesungguhnya menggambarkan pandangan umum banyak orang tentang agama yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Alkitab dengan tegas menolak hal ini.
Yesaya 58 ayat 1-12 menegaskan bahwa ibadah yang sejati harus berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam bacaan ini, Tuhan menegur umatnya karena mereka tampak saleh secara ritual, rajin berdoa dan berpuasa, tetapi hatinya keras terhadap sesama. Sambil beribadah, mereka menindas pekerja, tidak peduli pada yang kelaparan, dan membiarkan ketidakadilan tumbuh. Masalahnya bukan pada doa atau puasanya, tetapi pada jurang antara ritual dan keseharian, antara ruang kebaktian dan kehidupan sosial. Bagi Tuhan, puasa sejati adalah membuka belenggu penindasan, melepaskan tali kuk, dan berbagi roti dengan yang lapar. Artinya, ibadah yang benar selalu menyentuh ranah sosial, politik, dan ekonomi sekaligus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kritik Yesaya ini sangat relevan hari ini. Banyak orang Kristen rajin beribadah, tapi diam terhadap ketidakadilan, ikut arus politik uang, atau menutup mata pada kemiskinan. Di gereja, Yesus disebut Tuhan, tetapi di bilik suara, uang yang dijadikan Tuhan. Bangsa kita tampak sangat religius, tapi sulit maju karena uang lebih berkuasa daripada iman. Menapaki kemuliaan Tuhan berarti berani membawa terang iman ke ruang publik, menjadi umat yang adil, peduli, dan jujur. Disitulah kemuliaan Tuhan akan terbit seperti fajar, menyembuhkan luka bangsa dan menyalakan harapan di tengah kegelapan dunia. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa mendoakan umat-Mu yang sedang bergumul karena sakit, baik mereka yang sekarang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kuatkanlah iman mereka ya Bapa, sehingga mereka tidak menyerah dalam perjuangan mencari kesembuhan. Kami mendoakan setiap orang yang berduka, hiburlah mereka dengan kasih-Mu yang besar. Mampukan kami juga untuk menjadi alat di tangan-Mu untuk menguatkan mereka. Kami berdoa untuk umat-Mu yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup, baik itu masalah dalam rumah tangga, masalah usaha dan pekerjaan, juga masalah dalam relasi dengan orang lain. Hadirlah ya Bapa dengan pertolongan-Mu yang ajaib. Berikanlah hikmat-Mu, sehingga dalam pergumulan mereka tetap sabar untuk menantikan pertolongan-Mu pada waktunya. Kami mendoakan orang tua kami dalam menjalani masa tua dan masa pensiun. Berikanlah mereka sukacita iman ya Bapa, sehingga tetap dapat menikmati kebahagiaan bersama dengan anak-anak dan cucu. Berkati usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami hari ini. Kiranya perlindungan-Mu ya Bapa senantiasa kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.